Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore ini saya akan membawakan materi tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, bahwa setiap bangsa dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-citanya, maka perlu memiliki pemahaman mengenai geopolitik dan geostrategi. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam konsep wawasan Nusantara. Sedangkan geostrategi bangsa Indonesia dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Sesuai dengan bagan paradigma ketatanegaraan negara Republik Indonesia, maka ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Kita memasuki ke pengertian geostrategi, bahwa geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, baik pada masa lampau, kini maupun mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, kepentingan, dan tujuan nasional. Melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya, dan hankam. Pengertian geostrategi itu sendiri merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan politik. Sedangkan geostrategi di Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, akan tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Dalam pengembangan geostrategi di Indonesia, terdapat beberapa tujuan yang mendasarinya. Di antaranya adalah menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam maupun aspek-aspek lainnya. Alamiah, yaitu untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional, dan juga untuk menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia. Pengertian ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi tentang keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara
serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Kita lanjutkan dengan memasuki materi tentang konsepsi ketahanan nasional. Bahwa ada 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Kedua, ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode, atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya dalam pembangunan negara. Ketiga adalah ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Sebagai doktrin dasar nasional, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan dalam garis-garis besar haluan negara atau sering disebut dengan GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara negara menerima dan menjalankannya. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut. Dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional. Kita memasuki pada materi tentang sifat ketahanan nasional Indonesia. Bahwa ketahanan nasional memiliki sifat mandiri, yaitu percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independensi ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Sifat ketahanan nasional Indonesia selanjutnya adalah dinamis. Di mana dinamis adalah suatu ketahanan nasional yang merupakan suatu ketahanan nasional yang tidak tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu adalah merupakan hal yang lumrah untuk mencapai kemajuan. Karena itu, upaya peningkatan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Sifat ketahanan nasional Indonesia selanjutnya adalah wibawa, di mana keberhasilan pembinaan ketahanan nasional secara berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu negara, maka makin tinggi pula kewibawaan dan daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistik. Tidak juga mengandalkan pada kekuasaan dan kekuatan fisik semata, akan tetapi mengutamakan sifat konsultatif, kerjasama saling menghargai, dan dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Sifat ketahanan nasional Indonesia selanjutnya adalah dari aspek geografi, di mana aspek yang berkaitan dengan letak kondisi bumi di mana negara berada. Beberapa wawasan nasional yang tumbuh karena pengaruh geografi, seperti wawasan benua adalah cara pandang negara
yang dilandasi lingkungan negara yang serba daratan atau benua, atau yang dikenal dengan landlocked country. Wawasan bahari adalah cara pandang negara yang dipengaruhi oleh kondisi negara yang bersifat archipelago, tetapi negaranya sendiri bersifat daratan. Kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu komponen Pancagatra. Bahwa ketahanan di bidang ideologi adalah ketahanan nasional yang berintikan tentang pemahaman dan pengamalan nilai ideologi Pancasila yang dapat menjadi landasan sikap dan perilaku untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam, yang membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan di bidang politik adalah ketahanan yang berintikan kehidupan politik yang damai, tertib, adil, jujur, dan demokratis, serta tercipta stabilitas politik yang dapat untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau sering dikenal dengan ATHG, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Komponen Pancagatra selanjutnya adalah ketahanan nasional di bidang ekonomi. Bahwa ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah ketahanan nasional yang berintikan tentang tersedianya pangan murah dan berkualitas, pendidikan yang gratis, tersedianya sandang pangan yang mencukupi. Melalui adanya ketahanan sosial dan budaya tersebut di atas, diharapkan dapat menjadi saringan untuk mengatasi segala ATHG, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang membahayakan kelangsungan kehidupan sosial dan budaya bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional di bidang hankam adalah ketahanan nasional yang berintikan adanya rasa aman, damai, tidak sengketa dengan bangsa dan negara lain, percaya kepada kemampuan sendiri. Melalui hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan mampu mengatasi segala ATHG, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang membahayakan kelangsungan kehidupan pertahanan keamanan bangsa dan negara Indonesia. Demikian kuliah sore ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.